Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Jessica Kumala Wongso terlihat tenang, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan statusnya oleh pihak kepolisian sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Lalu seperti apa drama penangkapan Jessica di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara Sabtu pagi kemarin? Dan apa kata pakar ekspresi wajah melihat ketenangan yang ditunjukkannya? Dan sementara itu duka sedang menyelimuti aktor Dery Drajat karena istri tercintanya Afnenda Asril meninggal dunia semalam. Apa penyebab meninggalnya almarhumah? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kematian Wayan Mirna Salihin. Lajang berusia 27 tahun itu dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Jessica yang dicokok polisi di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara Sabtu pagi, kini telah ditahan di ruang tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan. Dan berikut detik-detik penangkapan Jessica di kamar hotel. Kamu yang pegang aku dulu. Nggak mau ngaku ibu deh. Ya udah, pelan-pelan. Pak, aku di foto sudah taruh di koran tuh Pak. Biar kita kelar, baru. Ini Saya keluar ya. Di kamar mandi. Di kamar mandi juga ada. Kamar mandi juga ada. kan nggak dibawa. Satu-satu aja. Kelasnya Mbak. Oh iya, jadi naikin ke atas. Oh, kelasnya ya Mbak? Mbak liatin Mbak ya. Oh ya. Suka ya? Ya bukan tahu. Ini porsi ya. Kalau kamu nanti sama Pak Yuki aja. Iya. Kamu tuh nanti sama Pak Yuki aja aja. Saya udah tamat. Saya keluar nggak bisa dibuntu gitu. Masukin lagi ya Mbak itu. Masukin sini. Tangannya kamu mundur. Buka. Bikin lagi. Jam dulu Bang, jam dulu. Pak, buka. Pak. Ngomong bentar. Kabar dong Pak. Batal ini ayo Pak, minggir.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum malam ini telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saudari J, tersangka terhadap dugaan melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP, perencanaan, pembunuhan berencana terhadap korban atas nama saudari Mirna yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2016. Dan dari hasil berita acara yang tadi dibuat dengan disandingkan dengan keterangan, tadi berita acaranya adalah berita acara sebagai tersangka, yang bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum. Kita hanya minta kepada polisi agar siapkan semua bukti-bukti yang cukup ya. Artinya jangan sampai masyarakat meragukan kemampuan polisi di dalam menangani kasus. Jangan sampai juga misalnya ada masyarakat yang masih belum percaya, sehingga itulah tugas polisi untuk menjelaskannya kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi nanti keraguan masyarakat terhadap polisi dan menangani kasus. Sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Jessica sudah lebih dulu berstatus sebagai saksi dan berkali-kali menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya serta mengikuti reka adegan di TKP. Jessica terlihat sangat tenang. Kematian sang sahabat yang begitu tragis di hadapannya usai menyeruput kopi yang dipesannya seakan tidak menimbulkan guncangan emosi sedikit pun buat Jessica. Ketenangan yang diperlihatkan Jessica selama menjalani pemeriksaan menjadi sesuatu hal yang menarik di mata pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Menurut Kirdi, ketenangan diri Jessica bisa muncul kemungkinan dilatar belakangi beberapa faktor pendukung. Lantas apa saja faktor-faktor pendukung tersebut? Dan benarkah Jessica juga acap memperlihatkan ketidakkonsistenannya dalam bersikap dan memberi keterangan? Jadi ada beberapa hal yang bisa diasumsikan. Satu, memang secara mental ini anak kuat sekali. Kedua, sikap ini sudah sangat terlatih. Cuman satu di antara kedua itu. Atau yang ketiga, ada masalah gangguan kepribadian. Itu yang mungkin. Terlalu sempurnanya Jessica ketika saking tenangnya, saking percaya dirinya, akhirnya roadshow di media-media itu justru kemudian menimbulkan sebuah perasaan ada yang aneh nih, apa ya? Tetapi kita nggak bisa mendakwa seseorang berdasarkan karena keanehan. Nah, itu satu. Kedua, ketenangan ini kalau misalnya kita perhatikan di beberapa media, ketika dia ditanya ada pertanyaan yang ditanyakan oleh katakanlah presenter misalnya atau reporter yang agak berbeda yang tidak ditanyakan oleh media lain. Contohnya salah satunya misalnya pertanyaan tiba-tiba ditanya tentang keberadaan dokter umum di GI gitu. Kita bisa melihat bahwa ada pola yang berbeda. Tadinya pede, tenang seperti itu, tiba-tiba agak sedikit gagap, kemudian jadi agak lebih pelan menjawabnya, kemudian menggunakan yang namanya katakanlah complete sentence yang seharusnya complex sentence yang seharusnya bisa dijawab dengan sederhana. Nah, ini yang kemudian menimbulkan tanda petik kok beda ya pemikiran seperti itu. Tentu saja kita nggak bisa mendakwa seseorang karena keanehan itu. Nanti pengadilan yang memutuskan berdasarkan alat bukti yang dipakai yang dimiliki oleh Polda Metro. Kalau Cika pada dasarnya emang nggak terlalu suka sama kopi. Kalau teh-tehan gitu Cika masih suka. Tapi sekarang mungkin Cika lebih memilih, bukan memilih banget sih, Cika berteman sama semuanya, tapi lebih memilih dan lebih harus tahu karakter teman Cika itu seperti apa gitu loh. Jadi agak ngeri ya sekarang ya, bisa temen makan temen.